memenangkan pemilu dengan cara-cara organisasi, mengedepankan kepentingan kolektif kolegial untuk rakyat, bukan cara-cara individual, bukan dengan cara-cara manuver elit, saudara-saudara sekalian. Sehingga manuver kita adalah manuver kerakyatan, manuver yang bergerak ke bawah. Setuju? Kejadian Ganjar ini membuat malah memantik dukungan rakyat itu ke Pak Ganjar begitu luar biasa hari ini. Salah satunya contohnya saya hari ini sebagai relawan Jokowi sedikit terprovokasi dengan tindakan elit internal Partai PDI Perjuangan itu sendiri. Semuanya bisa menahan diri. Tadi Pak Sekjen sudah menyampaikan mungkin itu hanya candaan-candaan, jadi publik tidak perlu merespon. Ya, toh penentuan soal capres-capres kan kalau PDI Perjuangan itu urusan ketua umum. Yang kedua yang menentukan juga partai. Kalau sudah ditentukan ya saya kira semua relawan dari pendukung siapapun kan bisa kolaborasi. Tahan diri, edukasi publik agar semuanya ya demokrasinya makin dewasa. Ya, apa yang terjadi itu cuma bentuk romantika aja di PDI. Karena agar Mas Ganjar lebih keras lagi kerjanya, lebih fokus lagi kerja untuk masyarakat dan menuntaskan amanah yang diberikan sama dia. Di Mbak Puan maupun Mas Ganjar ini kader-kader terbaik PDIP, ya. Mereka ini secara individu punya hak yang sama untuk ke level yang lebih tinggi atau katakanlah untuk dicalon. Gimana pun saya lihat Pak Ganjar ini kan sosok yang kita lihat aktif di media sosial dan diterima oleh kalangan milenial. Pertama itu, kedua kita lihat kinerja Pak Ganjar di Jawa Tengah kan begitu mengena lah di masyarakat dan itu menjadi parameter kita sebagai pendukung presiden melihat Pak Ganjar ini sosok yang layak untuk meneruskan kepemimpinan 2024 nanti pasca Presiden Jokowi. Makanya kita berani mendeklarasikan diri, yuk kita dukung Pak Ganjar 2024 nanti. Lawatan Ganjar Pranowo ke sejumlah daerah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sedang gencar menggelar lawatan ke sejumlah daerah. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ini telah berkunjung ke Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Selatan. Ganjar menemui sejumlah kepala daerah dan menghadiri acara yang digelar oleh keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut, tiap kader partai termasuk Ganjar mesti izin jika hendak menghadiri undangan kepala daerah asal PDIP. Kendati demikian, ia menyebut tidak mempersoalkan jika Ganjar menghadiri acara yang digelar oleh Kagama. Kalau Pak Ganjar sebagai kader partai ya harus izin, misal menerima undangan dari kepala daerah PDIP. Tapi kalau sebagai ketua Kagama misalnya, ya sama. Kata Hasto di Sekolah Partai PDIP Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober 2022. Hasto mencontohkan Puan Maharani yang didapuk memimpin rombongan safari ke Parpol oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Menurutnya penugasan yang berhubungan dengan komunikasi politik mesti atas restu partai. Adapun ihwal Capres dan Cawapres, Hasto menegaskan seluruhnya merupakan kewenangan Megawati. Menurutnya semua kader PDIP telah memahami prinsip ini. Semua kader partai paham bahwa urusan Capres dan Cawapres itu kewenangan Ibu Mega. Ketika saya bertanya, Ibu Mega menjawab, sabar nanti kita tunggu tanggal mainnya, kata dia. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prajetno menilai lawatan Ganjar bakal memperluas jangkar politiknya. Dia menyebut selama ini Ganjar diharamkan oleh PDIP untuk keliling daerah. Belenggu ini, kata Adi, merugikan Ganjar karena membatasi ruang gerak sosialisasi politiknya. Lawatan Ganjar ibarat sekali dayung dua pulau terlampaui. Pasti ada keinginan untuk memperluas jangkar politik Ganjar karena Ganjar diharamkan keliling daerah. Hebatnya, dia tunduk dan patuh selama ada larangan ini, kata Adi kepada Tempo Kamis 13 Oktober 2022. Adi menjelaskan kunjungan ini bisa membuat publik di berbagai daerah semakin mengenal Ganjar, apalagi orang yang telah mengenal Ganjar relatif langsung memilihnya.
Adi menyebut elektabilitas Ganjar hampir semua dikonversi menjadi keterpilihan. Sejumlah lawatan Ganjar disebut Adi didasari atas nama Kagama. Menurutnya, payung ini membuat kunjungan Ganjar lebih lentur dan memudahkannya untuk keluar kandang dari Jawa Tengah. Artinya Ganjar bisa punya dalih argumen bahwa ini bukan acara partai atau sosialisasi politik, bukan roadshow untuk kepentingan elektoral. Ini acara silaturahmi, ramah tamah, dan tentunya ini cara yang paling nyaman untuk menghindari konflik di internal PDIP, ujarnya. Elektabilitas Ganjar meroket di Jateng dan Lampung. Lembaga Carta Politika Indonesia merilis survei terbaru terkait elektabilitas calon presiden 2024. Hasilnya menunjukkan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meraih puncak elektabilitas di Jateng dan Lampung. Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya mengatakan Ganjar unggul telak pada simulasi 10 nama di Jateng. Elektabilitasnya juga meroket hampir menyentuh angka 70%. Pada simulasi 10 nama, Ganjar Pranowo mendapat elektabilitas tertinggi dengan raihan 68,3%, kata Yunarto dalam keterangan tertulis Kamis 13 Oktober 2022. Survei tersebut menunjukkan elektabilitas Ganjar berada di atas melampaui nama-nama lain seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang meraih 7,3% dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebesar 6%. Ganjar Pranowo menjadi pilihan tertinggi di publik sebagai calon presiden. Diikuti urutan berikutnya yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil, imbuhnya. Sementara di Provinsi Lampung, elektabilitas Ganjar juga meroket di angka 32% di simulasi 10 nama, sedangkan elektabilitas tokoh-tokoh lain seperti Prabowo beserta Anies kembali harus menyusul di bawahnya dengan 24,9% dan 20,9%. Di Kalimantan Tengah atau Kalteng, elektabilitas ketiga nama bersaing ketat di 3 teratas. Ganjar mendapat 22,3%, Prabowo sebesar 26,6% dan Anies sebesar 21,4%.